mengerti semua. Satu dunia, satu gaya, satu dinamika untuk meraih prestasi. Aktif dinamis menembus ke masa depan. Gambare gaya hidup untuk semua. Oh yeah. Gambare mengerti Jogja, mengerti semua. Hadirin dan pemirsa, tamu kabar Smart Entertainment kita sambut pembawa acara kita, Indro Kimpling Suseno. Ya, para pemirsa di rumah, selamat malam. Kesetiaan Anda di malam minggu ini luar biasa bagi kita dan itu sangat membanggakan dan membahagiakan kami semua yang ada di sini. Dan mari hadirin yang di sini kita berikan tepuk tangan untuk para pemirsa yang di rumah. Seperti biasa tamu kabare selalu memberikan inspirasi besar untuk kita semua, Anda semua yang ada di manapun Anda berada malam hari ini, yang menampilkan dua wanita yang sangat aktif dan setia dalam komitmennya membangun negeri ini melalui bidang profesinya. Seorang direktur sebuah perusahaan perumahan, Putri, Direktur PT Gerbang Madani Group, Mbak Evi Novianti SIP. Selamat malam, Mbak. Ya. Beliau. Oke, yang kedua adalah seorang alumni Jogja, Universitas Islam Indonesia, dan sudah malang melintang di berbagai sinetron dan film di layar kaca televisi Indonesia, dan setia sampai sekarang, dan juga menjadi ketua sebuah aktivitas kegiatan sosial Ormas Genta Gerakan Nasional Tanah Air di Yogyakarta, Mbak Devi Kusuma Wardani SE. Ya, monggo. Silakan duduk Ibu Evi, monggo wonten mriki. Mbak Devi di sana. Para pemirsa luar biasa malam hari ini. Dan tepuk tangan yang meriah teman-teman dari PT Gerbang Madani Group, dari Genta Jogja mana, dari teman-teman Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UI ya di sana. Dan para pemirsa terima kasih pada Sasanti Restoran dan Galeri, Bank BRI Wilayah Yogyakarta, Cilima 9, Explosive Interior Furniture, Exiscom, Exis Outdoor, Mad Flash dan Pesta Production. Mbak Evi, wah luar biasa. Anda memimpin jajaran PT Gerbang Madani Group, nggih? Iya. Iya. Ada berapa perumahan di Jogja? Totalnya kita sudah bangun 26, Pak, perumahan. 26 komplek perumahan? Iya, 26 komplek Bukan perumahan. 26 rumah kan? Oh, bukan. Ya, berapa kalau total rumah yang dibangun? Kira-kira sekitar mungkin mendekati 500 ya. 500 rumah sudah dibangun di Jogja dan itu mewarnai Jogja. Dan panjenengan mengontrol saja atau turun tangan? Ya, ikut turun tangan juga, Pak. Dalam mulai pencarian tanahnya, kemudian pembangunan. Tapi tentunya anak buah saya yang sangat luar biasa di sini membantu support sepenuhnya, Pak. Pengetahuan tentang fondasi dan sebagainya, tahu? Ya, akhirnya belajar sambil bekerja. Campuran semen dan sebagainya? Insya Allah tahu. Iya. Nah, keunggulan saya Gerbang Madani ini apa konsepnya? Oke, kita punya 5 keunggulan yang insya Allah tidak dimiliki oleh developer lain. Oh ya? Ya. Kenapa itu? Yang pertama, perumahan kita itu memiliki konsep townhouse, Pak. Jadi townhouse, ya. Kita dekat sekali dengan lingkungan kota. Ya. Kita memang mengambil lokasi-lokasi yang dekat dengan kota sehingga fasilitas umum juga dekat. Oh, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita apresiasi nilai perumahan kita itu meningkat rata-rata 25% dalam 1 tahun. 25%? Iya, karena seperti tadi, karena konsepnya townhouse, sehingga nilai investasinya luar biasa. Ya. Banyak sekali yang membeli di tahap awal, kemudian begitu jadi, dijual langsung laku. Dan gitu ya? Langsung untung, Pak. Luar biasa, jadi namanya townhouse ya? Ya,
ada berapa tempat? Saya mendengar ada townhouse juga di sekitar Jalan Solo dan sebagainya, itu dari gerbang bukan. itu? Apa namanya, kita Konsepnya hanya konsepnya saja. aja. Ya. Kalau nama perumahannya bisa berbeda. Macam-macam ya? Ya, bisa macam-macam. Ada Asmorodono Residence, Ya. ada Metro Harmony Residence, ada Cipta Harmony dan Permata Gudiang. Itu baru yang kedua, Pak. Oh, ya. Jadi dari keunggulan Gerbang yang ketiga Madani. apa? Yang berikutnya adalah desain arsitektur kita. Ya. Selalu up to date dan juga oke, kita selalu studi-studi juga. Dengan atap ya? Ya, tentu juga. Tentu ya? Iya, Iya. tentu dengan atap. Terus keempat? Yang keempat adalah kualitas produk kita, Pak, dijamin Oke. baik dari sisi fisiknya maupun non fisik. Campuran semen aman ya pasti? Campuran semen aman, legalitas oke. Iya. Bendrat. Oh, oke semua, Pak. Royal ya, oke. enggak di pepet-pepet ya. Oh, enggak. Kita Iya. insya Allah bisa. Menarik sekali. Yang kelima? terakhir adalah fasilitas lingkungannya menunjang. Tapi Iya. memang kita tidak menyediakan seluruh fasilitas karena kita dekat sekali dengan fasilitas yang ada di Sudah kota. ada, Sudah ya. ada. Jadi Iya. fasilitas di dalam cukup menunjang saja di warga perumahan yang ada. Perumahan dan isinya tidak disediakan, dipersiapkan isinya, isi rumah? Oh, isi rumah sementara belum, Pak. Sementara Mungkin belum, ya, ya. ke depannya. Mungkin minggu depan ya sudah ya Bu ya. Gimana? Ya, tepuk Ya. tangan untuk Gerbang Iya. Madani ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini putri yang satu, Mbak Devi Kusumawardani. Anda di kurikulum vitae Anda juga komisaris utama PT Sasa Matahati Gemilang, bergerak di bidang TV dan talent casting ya, betul ya? Betul. Ya. Tapi saya pernah melihat Anda berperan sebagai peri ya. Langganan, Mas. Oh, langganan? Iya. Oh, jadi langganan sering di sekali? peri. Iya. Di film anak-anak, di Gelembung Kurcaci Ajaib, di Putri Salju. Oh. Bolak-balik saya jadi peri. Oh ya? Tapi saya bukan peri loh, ini manusia beneran. Nah, total berapa sinetron judul yang ya. sudah di Kalau sinetron saya 48 judul. 48 judul. 15 untuk peran utama, terus yang lain peran pembantu utama dan peran tambahan. Terus kalau film layar lebar saya ada 2 judul, Coblos Oh ya? Cinta dan Namaku Dik. Oh, sudah Iya. diputar semua ya? Udah, kebetulan saya juga presenter pernah, Mas, Apa? di La TV, The Scene Celebrities, setiap Jumat jam 11 malam, Iya. sama kuis asa terampil di TVRI. Oke, sekarang mau jelaskan para pemirsa siapa beliau. Iya. Ingat-ingat, oh itu berarti yang itu. Mbak Evi juga pernah lihat peri-peri. Bertiga pernah. Saya Tadi ingat Mbak itu, Evi takut. Loh, perinya kok muncul di sini katanya. Enggak, Mbak, aku kali ini jadi manusia aja biasa. Tapi panjenengan kuliah di Jogja ya? Iya, Asli dari Jawa Timur, Jawa Kediri. Timur dan Heeh. menetap di Jogja dan punya rumah di Jogja juga. Rumahnya di Jogja, menetap di Jogja, dan cinta Jogja. Wah, tepuk tangan dong ya atas kecintaannya. 15 judul loh, nggak main-main loh, banyak loh. Nah, hubungannya apa ketika Anda kuliah di Universitas Islam Indonesia, Anda menekuni bidang accounting ya kalau nggak salah? Accounting, ya. Iya, kok terus menjadi bintang sinetron, bintang film? Sebenarnya awalnya hobi saya itu dari kecil itu menulis karya ilmiah asalnya. Menulis Karya karya ilmiah, kalau nggak gitu karya yang usil. Jadi di mading-mading kelas itu sering saya bikin karya-karya yang usil. Terus iya. saya sering bikin skrip-skrip ya. Ya waktu itu aku belum tahu skrip waktu Iya. masih SD, SMP belum tahu. Cuman sering jadi koreografer teman-teman itu. Ayo ini peranin aja yuk buat Iya. perpisahan kayak gitu. Nah selanjutnya nggak taunya saya ketika lulus dari accounting saya mengaudit di Parsi, Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Nah, terus Iya, malah waktu itu disuruh- mereka mau ada tender, kemudian saya ngikutin, saya cerita. Saya selain ngerjain audit gitu, saya cerita. Saya ada kesempatan ya jadi penulis di sini. Iya. Dan ternyata saya dapat kesempatan 2 di TVRI Ridho Allah, terus di Trans TV numpang parkir saya sebagai skrip. Ya. Jadi script writernya saya, nggak taunya waktu casting untuk pemainnya yang dapat saya juga. Iya. Awalnya dari situ, nggak taunya tepuk tangan ketagihan. dong, Devi. Nggak sengaja tapi diyakini dan jadi Iya. rezeki ya. Nah, menurut Ibu Evi gimana menyimpang dari profesi di luar bisnis yang ada di Jogja ini kan juga membawa nama Jogja. Nah, terus Bundi, mungkin tips untuk pemirsa di rumah, Anda sebagai orang yang membangun properti, bagaimana membawa nama Jogja? Membawa nama Jogja ya. Oh iya, ini kita memang kebetulan
memasarkan produk kita banyak di luar Jogja gitu Pak. Oh gitu. Ya, banyak di luar Jogja melalui web maupun surat-surat kabar di luar Jogja gitu. Dan efektif ya? Ya, efektif. Dan sebenarnya ada satu perumahan kita yang terbaru yang kita coba mengangkat budaya Jogja dalam tema promosi dan tema perumahan kita. Ada satu perumahan kita yang terbaru di DA Semarandana itu, mengangkat tentang nilai sejarah Jogja dan seperti konsepnya itu. histori Jogja gitu ya? Ya. Boleh Jogja. untuk shooting lokasi? Kira-kira boleh Bu, nanti oke. aku minta fotonya, kemudian aku cariin yang sekali. pas filmnya. Ya, bukan harganya sekalian di sini. Oh, ya. bisa. Kita dengar semua. Siap, ini marketing kita sudah siap di depan ini. Tapi untuk film laga loh Bu. Oh, boleh. Boleh. Malah ini kan Udah kelihatan semua. kekuatannya. Ada adegan pendopo anjlok segala macam. Ya menarik sekali ya. Tapi ngomong-ngomong Devi gimana melihat Jogja sekarang? Apa yang ada di benak Anda? Yang saya rasakan karena saya memang sering bekerja, dapat job itu di luar daerah. Kadang saya presenter di Palembang, kadang saya di Bengkulu, kadang di Bali. Jadi saya sering meninggalkan Jogja sampai 3 bulan, kemudian pulang seminggu, cuma 3 hari, kadang-kadang balik lagi, saya moving terus ya. Yang saya rasakan setiap 6 bulan saya merasakan ada perubahan. Nah, bagaimana perubahan itu? Sebenarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya inginnya perubahan itu jangan sampai mengubah kekasan Jogja. Jadi keunikan itu jangan sampai hilang. Iya. Sebenarnya ini jeritan hati saya ya, jeritan hati karena saya cinta Jogja. Jadi rasanya jangan ada perubahan yang misalnya ada era-era zaman dahulu, bangunan-bangunan, kemudian era modern semua diganti ke modern, nanti nuansa Jogjanya hilang. Itu sayang sekali. Nah, ini tentunya pas sekali dengan konsep dari Bu Evi ya. Kita akan ngobrol lebih hebat lagi tentang bagaimana dunia dua wanita yang hebat ini. Tapi setelah yang satu ini di Tamu Kabarin. Mati. Iya, para pemirsa dan para hadirin, Devi Kusumawardani dengan Gedok. Bukti cintanya kepada Jogja dan kita semua. Refren semua nyanyi, refren. Asale sapa telo. Yo, semua tepuk tangan, yo.
Apa arti lagu Geduk buat Mbak Devi? Apa artinya Geduk? Ketuk itu makanan kesukaan saya. Lu iya lagu ini gitu, nuansanya apa? Kok kita menjiwai sekali. Dolanan ya. Dolanan di bawah bulan purnama. Dan pohon ya. Iya. Wah. Ada pohon di bawah pohon. Nah, nanti kalau ketularan ular gimana, Mas? Makan. Lezat. Iya. Iya. Oke, Mbak Evi. Nah, ini ada yang menarik katanya dalam sistem pembayaran di Gerbang Madani ya. Oh iya, ini sekarang kita ada yang terbaru nih Pak. Apa? Oke sekali. Ini baru kita luncurkan beberapa hari yang akan datang. Itu untuk pembayaran secara KPR, itu bunga akan dari kita itu ada bunga khusus penawaran 8%. 8%? Iya, Untuk 8%. satu Iya. tahun? Itu ada beberapa paket-paketnya ya. Ada beberapa paket yang kita jual. Jadi dan itu kita taruhkan dengan bunga 8% dengan uang muka 20% yang bisa dibayar 4 kali. Uang muka 20% biar 4 Ya, kali. bisa dibayar 4 kali, bunganya bisa 8%. Uang Ya. muka dibayar 4 kali diambil di rumah atau harus datang? Terserah Pak, kita datang ke rumah pun 24 jam. Oh ya? Ya, tim marketing kita 24 bisa. jam? Bisa Pak. Yang benar. Iya, 24 jam. 24 jam. Kita hari Minggu juga Wah, tim marketing ya. tetap on. Ketemu di kafe aja dong. Bisa Pak. 24 jam ya? Iya, Gitu ya? iya. Jadi kantornya mana Mbak? kantornya deket Pak dari sini. Jadi di Jalan Palagantara Pelajar Oh, ya? nomor 37 itu kantor kita yang lama. Sebentar lagi mungkin 3 bulan yang akan datang kita akan lebih ke utara lagi. Kita sudah bikin kantor baru kita di utara lagi ya. Iya. Dengan konsep klasik dan juga kita harapkan dengan melihat Iya. konsep Bunga kantor kita. 8% untuk pertama ya? Ya. Apakah setiap bulan terus jadi turun? Sampai Ya, nol? oh bukan, itu 8% untuk penawaran pertama ya. Protes. Tapi menarik sekali, itu Ya. flat ya? Ya, 8% itu bukan, kalau flat malah lebih besar Pak. Ini efektif sehingga Oke, menurun ya. efektif ya, gitu Iya. ya. Ya. Nah, tapi rumahnya jadi toh walaupun Oh bunganya 8% jadi terus. bisa, jadi nggak masalah Gitu ya. ya. Kemudian untuk pembayaran cash juga khusus kita luncurkan ini, Iya. ada pembayaran 12 bulan tanpa bunga. Oh ya? Bisa, 12 bulan, 12 kali. 12 Bisa, kali. ya untuk khusus untuk penawaran istimewa sampai dengan akhir bulan Iya, Juli. lupa dimaklumi, bisa. Ya asal memberitahu mungkin bisa Pak. Oh, gitu ya. Oh, itu nggak lupa namanya. Ya, Dev gimana Dev? Menurut kamu dunia perumahan di Jogja tadi Anda bilang sudah ada harus khas gitu ya, ciri khas. Nah, menurut Anda sekarang gimana? Ya menurut saya yang udah ada, yang bentuk unik-unik itu jangan diganti menjadi terlalu modern. Jadi ada mungkin ada dibagi komplek modern sama komplek Iya. unik. Sehingga kalau saya bawa tamu dari luar, mana tuh Jogja, kok sama aja sama Jakarta. Nah, itu yang saya Wow, ini. pemirsa di rumah, ini penting nih tepuk tangan semua nih. Betul sekali ya Mbak ya. Jadi harus ada yang khas gitu ya Mbak Evi ya. Oh iya pasti ada Nggak, khasnya sebenarnya di Jogja itu memang harus ada nuansa roh yang khas gitu ya, baik segi landscape atau amanya gitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Terutama pelayanannya Pak. Kita sebagai Iya. orang Jogja memang harus ramah kepada siapapun ya. Senyum terus 24 jam. Iya, senyum terus 24 jam. Itu sumbing gitu, Mas. Terus, terus Mbak Devi sendiri di Genta ya, aktif. Iya. Apa itu? Genta Gerakan itu- Nasional Tanah Air. Iya. Anda ketua Jogja. Iya, jadi sebenarnya waktu di pusat itu ada pembicaraan bahwa kita itu sebaiknya kembali ke back to basic ya, Iya. kembali ke basic kita. Bahwa melihat dari fenomena-fenomena yang ada, ternyata teman-teman generasi kita itu lebih mengutamakan kepentingan, sehingga ada aset-aset Indonesia yang terjual, ada yang kurang dipertimbangkan, ada yang banyak faktor-faktor kepentingan yang kurang menguntungkan rakyat. Sehingga kita ada pembicaraan, ayo kita bagi siapa aja yang memang ingin kembali untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada diri kita kumpul lah di Genta. Bersama program pemerintah yang nantinya dari Pilpres siapa yang jadi, kita nanti akan Iya. iringin program pemerintah. Supporting tetap cinta tanah Iya. air, presidennya siapapun tetap harus cinta tanah air itu. Cinta tanah air. Iya. Tapi kan itu ditumbuhkan dari diri sendiri. Iya. Dari diri sendiri dulu. Kalau kita sudah tangguh untuk itu, baru bisa empati terhadap orang lain.
Iya, tepuk tangan untuk Devi, cinta tanah air ya. Masih muda tapi tetap konsisten ya Mbak Devi ya. Ini ada Mas Rahmat ya. Ya, Mas Rahmat, Sugeng Dalu, Mas Rahmat tolong mic. Mas Ahmad, Ahmad. Mbak ya. Ahmad ya. Sorry. Iya. Sugeng Dalu, Mas Ahmad. Sugeng Dalu. Bagaimana? Ada hambatan dalam memperkenalkan Gerbang Madani Jogja atau responnya luar biasa? Luar biasa. Iya. Luar biasa gimana? Juli. Gimana? Luar biasa. Ya, saya cukup close ya dengan respon pasar saat ini. Iya. Tentunya kita juga dengan promosi yang didasari dengan hati, Pak. Iya. Jadi kita bukan lagi Promosi dengan hati ya. Betul. Dengan bagus sekali. cinta, Pak ya. Dengan cinta, dengan kasih sayang ya. Iya. Makanya dari situ kan kita bisa mengambil secara psikologi pendekatan yang didasari dengan hati tentunya akan membuat efek yang Datang ke bagus juga. konsumen, nembang dulu gitu ya. Wah, hati. Kita kan barang ya, Pak. Oh iya. Tapi katanya kan krisis nih. Iya. Gimana kenyataannya di lapangan? Sebenarnya krisis ataupun enggak itu kan semua ada di Tergantung. mindset kita ya. Wow. Mindset kita. Tergantung kita bagaimana melakukan istilahnya proses Iya. promo yang kita lakukan sebenarnya. Iya. Bukan karena di depan bos kan? Bukan. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Mas Ahmad ya. Terima kasih. Iya. Nah Mbak Devi sendiri, Anda melihat bagaimana potensi keartisan di Jogja? Teman-teman di sini sudah memulai banyak teater-teater yang muncul, banyak pelatihan-pelatihan. Hanya yang saya dengar dari teman-teman yang ada di Jogja, keluhan-keluhan dari remaja yang ada di sini tuh, Mbak, kita ternyata di jalur yang salah, seperti itu. Jadi ketika mereka latihan, kemudian ada janji-janji dari beberapa orang, mereka ikuti ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Ya. Jadi saya berharap remaja-remaja atau teman-teman yang potensi di Jogja ini memang setelah berlatih kemudian berusaha mencari jalur mana yang benar atau mencari senior-seniornya. Paling enggak kalau senior kan bisa memberikan informasi yang benar. Iya. Makanya para pemirsa kalau ingin menjadi artis ya supaya nggak salah jalan, temui Mbak Devi Kusumawardhani di Kridasono. Gimana? Aduh, Kridasono main sepak bola, Pak. Iya, di Condong Condong Catur Catur, ya. ya. Nah, apa itu lengkapnya, alamatnya? Saya alamatnya di Jalan Kasuari nomor 75A, Mancasan Lor, Condong Catur, Depok, Sleman. Terlalu panjang dan rumit ya alamatnya. Iya. Nggak bisa simpel gitu ya. Utaranya UII. Utara UII, Itu Condong Bu, Catur gitu. Tarawi ada Bu. Pokoknya kantor DPD Genta gitu aja Iya. deh. Nah Mbak Evi, panjenengan ini berdiri kapan ini? Dari tahun 2003 Pak, 1 Februari 2003. Oh ya, sebelumnya Anda bisnis apa? Sebelumnya saya masih kuliah Pak. Jadi saya mulai bisnis ini saya semester 6. Kuliah? Ya, masih kuliah. Dari Kuliah 2003. terus malah jadi pengusaha langsung. Alhamdulillah seperti itu, ada jalannya gitu Pak. Dapat undian waktu itu. Sebenarnya mungkin bisa saya ceritakan sedikit, saya Iya. mulai dari sole agent Pak. Jadi dulu tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 saya belum menjadi developer, tapi saya masih memasarkan produk developer lain gitu. dan mendapatkan fee dari Ya. developer itu sedikit demi sedikit itu kita kumpulkan, kemudian Bisa berdiri sendiri. alhamdulillah bisa berdiri Luar sendiri. biasa, ini tepuk tangan. Pemirsa di rumah juga tepuk tangan ya. Dari kuliah di mana? Kuliah di Visipol UGM Pak. Visipol UGM. Ya, sosial UGM dan jurusannya ilmu pemerintahan. Harusnya jualan partai dong. Harusnya Jualan begitu rumah ini. Pak. Iya. Ya, Dulu luar biasa. cita-citanya dari SMA sebenarnya ingin ke politik, Politik dan sebenarnya. pemerintahan gitu Iya, ya? politik dan pemerintahan, tapi Boleh, ternyata masih bisa, politik perumahan masih bisa. masih bisa ya. Iya Mbak Evi luar biasa, dua orang wanita yang luar biasa, tepuk tangan. Kita akan lebih seru lagi setelah yang satu ini, tamu kabare. Martin. Ya para pemirsa, sebagai suatu bentuk konsistensi dan komitmen tamu kabare terhadap budaya, seperti biasa ada permainan kecil dan informasi yang menarik untuk Anda, bahwa sepertinya gubernur dan pemerintah di daerah Yogyakarta
Bupati dan Kota sedang merapatkan untuk kembali mengaktifkan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari, mungkin di pemerintahan satu hari dan mungkin di sekolahan semua. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Gubernur kita dan semoga segera terrealisir. Ya, sudah ada 2 orang, masing-masing akan ada 2 orang, masing-masing mendapatkan tabungan Britama dari Bank BRI senilai Rp200.000 dan t-shirt dari Cilima 9. Wah, dan 1 Mas Pugo. Iya, Pak. Lu mriki yo. Ya apa? Nggih. Wah, sing dalu Mas. Monggo mriki. Nonton Kota Gede. Kota Gede nggih. Oke. SD lulus? Alhamdulillah. SMP? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Kecanda. Tercapai. Igo. Pas, Pak. Igo mboten ngerti. Buatan kertas. Apa yang jawab yakin nih mboten ngertos. Tata krama. Aturan. Ngapurancang. Begini nih. Jangan ngatain nih, Pak. Waduh. Iter. Berputar. Wow, dodolan iter, dodolan berputar. Berarti jualan berputar, Pak. Mboten ya keliling ta ya. Wah. Udur. Bertengkar. Dadaki. Waduh. Kota Gede lho, Mas. Dadaki, Pak. Nggih, dadaki. Notok pintu, Pak. Wah, dadaki. Pokoke lawane dadaki niku kalih Indo. Nah, samane wonten perkara pripun, Mang? Menghadapi. Nah, Iya, betul. geger. Punggung. Nah, iso le banter banget jas. Asring. Sering. Rendet. Lambat. Kramong. Apa, Pak? Kramong. Mas. Anggil yang pelawur kok. Wah. Tepuk tangan Rp200.000 dari Britama, Bank BRI dan Cilima 9. Mas Pugu. Sip. Yang kedua adalah Mbak Intan dari Genta. Ini Mbak. Sleman, Pak. Sleman ini budi. Sleman Jalan Magelang. Oh, sih gak ada pedet nih kok. Kok ngertos, Pak? Wah, kalau nanti kalau mbat setunggal ya. 3, 2, 1. Luwe. Kenyang. Wah, luwe. Kue. Awah. Luwe pakai kue. Luwe. Itu pas. Loh, aman jawab kenyangnya wali Ayo, aneh. lapar. Nah, wali aneh malah. Lintang. Bintang. Dadung. Jenengan nek patah hati niku lho, kelingan dadung ya soalnya. Oh, itu parit. Dadong. Tali. Nah, tumut. Ikut. Ya, kendel. Berani. Oh, kleru maca aku. Nyuwanten. Gimana? Nyuwanten. Nyuwanten. Jenengan iku sek nyuwanten pripun to? Ngasih. Weh, Pas. wah, bersuara. Wah, Suara. Iya. midhangetaken. Mendengarkan. Nyundang. Gimana? Nyundang. Nyundang. Nggih. Niku lho sing lombat setunggal lho, gene nyundang niku. Nyundang. Pas. Oh, pas. Nyeruduk. Nah, menyeruduk nggih. Nyeruduk. Pedet sapi, nyundang. Engkol. Engkol tuh gini. Loh lah iya gini nih. No, bahasa Waco. iya betul. Wagu. Wagu enggak pas. Wagu. Iya bisa juga. Iya, ya udah. Iya. Aneh tempatnya ya. Tepuk tangan untuk Intan, Genta, selamat Rp200.000. Terus ndi? Menurut panjenengan, Mbak Devi, permainan semacam ini? Wah, permainan ini asik banget, Pak. Kalau nggak gitu kita lupa budaya. Cobi masyarakat properti mawi basa Jawi. Anak buah saya tuh. Ya, tapi bagaimana? Anda sebagai orang luar Jogja dan menetap di Jogja dan sekarang sudah menjadi penduduk Jogja ya? Sudah menjadi penduduk Jogja. Saya sudah lama di Jogja. Tidak pengen sekian pulang lama. ke Padang? Ya mungkin suatu saat pulang tapi mengembangkan bisnis di sana juga. Sudah Jadi mulai? kita Belum ya?
Memang belum. Kita nanti targetnya tahun 2010 baru kita akan pengembangan. 2009 ini kita lebih banyak ke dalam dulu sehingga kita mempersiapkan peresmian kantor juga. Tahun 2010 kita mungkin akan buka di luar-luar kota gitu. Nah, ini Mas Panjul itu juga dari Visipol UGM. Oh gitu. Iya. Ya, jadi entertainment. Terus ya ini beliau dari Visipol UGM juga. Dulu tidak takut Mas Panjul kuliah di sana? Saya dulu nyokot driji Mas. Oke, Mbak Evi dari kuliah ya, terus nyambi jualan rumah dan akhirnya bisa ngumpulin modal dan akhirnya membangun rumah dan sekarang udah 500. Target rumah berapa tahun 2009 yang dibangun? Tahun 2009 yang dibangun ya. Iya, kalau kita targetnya tahun ini sebenarnya 110 unit bisa terjual. Tahun ini 110 unit. Bagaimana kayaknya prospek? Kita harapkan semoga bisa ya Pak ya. Memang ada sedikit memang kendala, ada beberapa yang misalnya bunga bank yang belum turun, tapi kita masih bisa, masih optimis tercapai. Ya. Mbak Devi, peran peri selalu menarik untuk anak-anak dan kita semua. Coba dialog peri, kita pengen dengar. Peri yang jahat ya Pak ya? Iya, monggo. Nggak malu Pak di sini. Ngomongnya gitu. Kalau dialog yang pernah Anda ingat apa di sinetron atau di film? Banyak ya, kalau peri paling ya kan peri jahat ya, kayak Gelembung Kurcaci Ajaib gitu ya, ngomongnya ya biadab, ada kurang ngajar, ada rasakan kau, seperti itu. Oh gitu ya? Iya, tapi kalau peri lembut ya mereka berusaha lembut-lembut di depan anak-anak kayak seperti itu. Iya. Sinetron yang seri terpanjang yang pernah Anda bintangi apa? Dulu film laga judulnya Joko Umbaran. Oh, Joko Umbaran? Joko Umbaran di SCTV. Sebagai menapa? Saya jadi Nini Nyuragi. Nini Nyuragi. Nyuragi? Iya. Apa itu? Dia, jadi saya itu pendekar memerankan beberapa umur. Saya memerankan usia 15 tahun sampai usia 55 tahun. Ya. Dengan mulai atraksi anunya, fighting. Bisa diperagakan salto di sini? Wah, sobek nanti bajunya. Iya. Nanti di darat aja, Pak. Iya. Di darat, kalau teman-teman mau latihan boleh ke rumah saya. Oh, ini jagoku main Mbak Devi ini ya? Ini penarian. Waktu kecil saya penari Jawa. Hanya karena saya ada instrukturnya di situ, jadi saya gerakan menari tapi dikasih power gitu. Iya. Kayaknya Mbak Evi tertarik betul nanti tuh salah satu tempat jadi syuting juga ya, Mbak Evi ya? Tapi bisa ini. Bisa. Malah menunjukkan kekuatan rumahnya, Pak. Nanti bisa untuk Dan bertempur di situ. Mbak Evi figuran bisa jadi salah satu peran. Iya. Oh, iya, makasih. Peran pengamanan ya. Boleh. Ya, mengamankan semua bisa. Pengayom maksudnya. Wah, luar biasa ya, dari kuliah di Sospol ini berkesan sekali ya. Tapi ada tamu istimewa malam hari ini, Mas Rinto ya. Datang dari mana, Mas? Yang jelas saya tinggalkan Indonesia cukup lama, ada 16 tahun saya malang melintang di Timur Tengah. Oh ya? Pernah di kedutaan, kemudian di UNHCR. Setelah UNHCR untuk refugees, jadi seperti Palestina. Saya sempat di situ 2 tahun, Sabara Satila, dan perang Irak terakhir saya 10 bulan di Irak. Selamat ya, Mas. Apa pesan pendek Anda untuk Jogja yang sudah lama? Seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Devi dan apa yang diusahakan oleh Bu Evi. Jogja punya spesifikasi. The real Jawa Island, the real Jawa City, Jogja. Wah, luar biasa tepuk tangan nih. Dari luar negeri, alhamdulillah saya banyak kawan. Sekarang saya sudah tidak lagi di UNHCR dan tidak lagi di kedutaan, tapi dalam rangka hiring kawan-kawan yang punya dana di Timur Tengah, kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Di situ juga ada proses program perumahan. Kita dengan investor Timur Tengah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkelanjutan dengan Bu Evi khususnya programnya gitu. Sekali lagi saya yang turunan Kota Gede juga. Bapak saya orang Kota Gede, cuma ibu saya dari Cilacap.
Jadi alhamdulillah besar dan Iya. di kota gede. Oke. Sekalian promosi. Jadi kalau di Indonesia biasanya dikenal hanya dua, Bali dan Jawa. Iya. Nah, Jawa ini lama-lama hilang. Kalau Bali itu tidak pernah hilang. Nah, mudah-mudahan dari keseniannya, dari pembangunannya, Jogja. Ngayogyakarta. Iya, luar biasa. Terima kasih Mas Rindo. Sukses dan selamat jalan dan selamat berkiprah. Para pemirsa, kita akan lebih seru lagi, tapi setelah yang satu ini, Tamu Kabare. Mati. Ya, menarik sekali para pemirsa. Mbak Evi dengan Asmorodono, Presiden De Asmorodono, digabung ya. Asmorodono kan suasana Jawa sekali ya, Mbak Evi ya. Iya. Nah ini kalau ingin menghubungi itu, pengen lihat dulu itu kemana? Klik di website kita di www.gerbangmadani.com atau bisa juga telepon ke kantor kita di 0274 889588. Wah. Ya. Ini lokasinya di mana kalau yang Asmorodono? Asmorodono ini dekat sekali dengan pusat kebudayaan Jogja. Jadi dia ada di daerah Jalan Sugeng Jeroni, Pak. Oh, Sugeng Jeroni. Ya. Jadi Joteng Kulon ya? Ya, daerah sekitar situ. Oh, di situ ya? Ya. Ada berapa lokasi di situ? Itu Berapa kebetulan rumahnya. Semuanya kalau rumah ada 30 rumah ya, iya, 30 rumah, sekitar 30 dengan 2 buah ruko di Oke. depan. Pak Devi ada temennya juga ya, Mas Eri ya. Mas Eri Ertanta, pimpinan 1 DPD Genta. Selamat malam Mas. Selamat malam. Waduh. Gimana? Cinta tanah air. Ya. Kamu lihat anak-anak muda sekarang khususnya Jogja gimana? Yang kita lihat sekarang mungkin generasi muda di Jogja, terutama di Jogja ya, itu mungkin sudah kecintaan terhadap tanah air semakin berkurang. Dengan berbagai macam kesibukannya, berbagai macam organisasinya, kita sampai lupa dengan tanah air kita sendiri. Iya. Makanya dengan ikut Genta ini, kita akan mengembalikan kecintaan kita terhadap tanah air. Kita mau membuat satu wadah. Luar biasa. Jadi untuk membangun bangsa kita, selain dari pekerjaan kita, dari usaha kita yang kita jalankan, kita bisa ngikut ke organisasi yang benar bisa turun langsung ke masyarakat untuk bisa berkiprah secara langsung, Pak. Iya. Gitu. Oke, sukses untuk Anda dan cinta tanah air memang harus kita dengungkan setiap saat ya. Terima kasih Mas. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, Mbak Devi, programnya apa saja? Programnya ada kios Genta. Ada kios Genta itu menjual produk-produk masyarakat, tapi dalam dijual, ya, bukan gratis ya. dalam Cinta harga tanah air murah. gratis mungkin. Dalam harga murah. Oh, murah. Nah, dalam harga murah artinya kita melatih entrepreneur. Jadi kita sesuatu yang gratis itu membuat kita tidak belajar entrepreneur sehingga itu ya. instan. Ini kita pernah rapatkan itu kita sepakat itu artinya pembodohan masyarakat. Iya. Seperti itu. Luar biasa, Cuman ya. kalau ada potongan harga yang sangat murah, itu baru menarik. itu ya. baru menarik. Iya. Seperti itu. Nah, Mbak Evi, dari segi harga rumah-rumah di grup ini Madani ini bagaimana? Terjangkau? Oh, sangat terjangkau, Pak. Ya, sangat terjangkau. Kebetulan kita beberapa minggu lagi akan launching juga produk baru. Jadi satu lantai harganya masih berkisar di 300 jutaan. Oh ya? Ya, harganya di 300 jutaan. Kemudian kalau yang sekarang ada itu di daerah Jalan Itipuran, dekat sekali dengan Soto Kadipiro, jadi belakangnya aja, Pak. Jadi wisata kuliner sekalian di situ. Itu kita jual dengan harga sekitar 380. Iya. 2 lantai itu, Pak. 2 lantai, tengah kota dan pinggir jalan yang sangat ramah. Iya. 2 lantai ke bawah atau ke atas, Bu? Atas Ke atas ya. Enggak model yang basement gitu, belum mencoba? Belum, mungkin saat-saat kita akan coba ya, Asik Pak. juga loh, ngerong ya. Iya. Rumah ngerong gitu. Malah kita bisa jual ya. Kalau selama ini kita kan nguruk, Pak. Iya, Karena betul. tanahnya mungkin turun, kita nguruk Iya, gitu. bisa dijual dengan ukuran meter kubik kan? Iya, sebelumnya. bisa juga. Iya. Dan juga lebih asik, jadi
turun ke bawah dan naik ke atas. Enak sekali ya Mbak Evi dapat ide ya malam hari ini ya. Terima kasih sekali Pak. Ya, Nanti kita konsultasi. untuk Mbak Evi. Tapi enggak. Nanti kalau kita jadi bikin rumah seperti itu Pak Kimpling kita yang pertama kali di ngerongin gitu. Enggak salah, biasa aja saya. Tengok-tengok aja. Iya. Ya. Oke Mbak Devi apa cita-cita untuk Jogja? Cita-citanya. Anda bersedia tinggal di Jogja? Ya, selama ini memang saya tinggalnya di Jogja. Saya ada usaha sebagai ibu kos di Jogja. Nama kosnya Gria Palem Putri karena saya kasih palem putri yang banyak. Iya. Gitu. Anda mungkin termasuk istimewa tempat kosnya ya? Hanya menerima yang berumur di atas 50 tahun, kenapa? Betul ya? Oh ya, mahasiswa. Itu gosip namanya. Saya menerima mahasiswa terutama yang sudah kos itu mahasiswa-mahasiswa UII. Jadi adik-adik kelas saya. Sehingga paling enggak saya waktu kuliah ada buku-buku saya atau ada ya intinya katanya kan yang tidak putus itu amal itu adalah ilmu ya. Ya. Kalau adik-kadang saya dialog sama teman-teman yang ada di kos saya. Mbak ini gimana, oh ini kamu baca ini, kamu pelajarin ini, mungkin aku bisa ngarahkan, seperti itu. Ini contoh yang benar bersedia, bersusah payah untuk tetap menjadi induk semang kos-kosan. Tepuk tangan dong. Kos-kosan di Jogja sebenarnya tidak sebagai industri, benar ya? Iya. Bukan industri kos-kosan, tapi induk semang, jadi dekat, ya Mbak Evi ya. Jadi tidak terjadi satu penyimpangan-penyimpangan dan pencitraan yang buruk bagi Jogja. Iya. Ya, karena mereka kasihan, Mbak. Karena mereka jauh dari orang tua. Kadang mereka ingin curhat. Di sini ada kakak kelas, ada kebanggaan kalau mereka ya paling enggak ini adik-adik kelas saya ini kalau mengalami jalan yang salah kan saya juga gelo ceritanya kan betul. Gitu. Ya. Oh saya masih bisa ditanya kenapa enggak gitu ya. Gitu. Gimana? Tidak tertarik untuk membangun kos-kosan juga Mbak Evi? Sebelumnya kita pernah Pak membangun kos-kosan juga. Membangun aja? Iya, membangun kos-kosan. Punya Devi yang membangun Bu Evi? Pernah mengusahakan kos-kosan? Pernah juga? Mengusahakan kos-kosan di daerah Seturan kita ada. 2 kamar? Itu ada sekitar 20 kamar pernah pernah kita bangun di daerah Seturan ya. Tapi kebetulan memang kan daerah Seturan kayaknya tanahnya agak tambah sedikit ya, karena padat sekali ya. Masih ya? Masih sebenarnya, tapi mungkin sangat padat ya. Apa pesan untuk para pemirsa di rumah? Monggo. Oh iya, pemirsa di rumah, terima kasih sekali atas perhatiannya ke saya. Saya di tengah krisis seperti ini, hanya kita menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Ada satu kepastian yang bisa kita pegang adalah properti. Nilainya tidak akan pernah turun dalam keadaan apapun. Dan untuk bisa mendapatkan produk-produk kita sangat mudah. Kita juga buka kesempatan seluas-luasnya dengan pola pembayaran yang mudah dan juga terjangkau. Bisa klik saja di website kita www.gerbangmadani.com atau telepon ke kita 0274889588. Iya. Luar biasa ya. Tapi kalau melihat Mbak Evi ini kan jago sekali ya marketing ya. Bisa titip nggak dipasarin apa gitu? Sesama properti kita bisa. Lain-lain nggak bisa ya? Sementara takutnya nggak konsen Pak nanti. Kalau marketing itu benar-benar harus konsentrasi. Angger towo gitu terus beli ya orangnya. Saya dulunya kan marketing juga. Oh gitu ya, jadi sangat terlatih ya. Kalau jadi marketing freelance boleh nggak? Oh boleh sekali Mbak. Kita ada program-programnya untuk marketing freelance bisa. Kita sangat banyak programnya. Oh fee-nya 80% loh. Baru pertama kali di dunia ini. Devi apa? Mbak Devi harapannya untuk tentang berkarir dan anak muda ini satu percontohan yang baik ya Anda dari sospol belajar marketing dan akhirnya bisa modal bisa punya properti sendiri. Panjenengan dari accounting bisa menjadi artis dan mendidik banyak orang. Apa? Pertama saya terima kasih hari ini boleh duduk di sini bersama Kabare bersama teman-teman saya Jogja. Udah lama sekali saya nggak ngisi acara di Jogja. Terus kedua saya sangat ingin sekali bahwa teman-teman itu menyadari bahwa namanya kuliah ya, kalau di Jogja kan kuliah, namanya belajar untuk di sekolah maupun kuliah itu sebenarnya di dalam aplikasi dunia kerja itu sangat penting sekali. Jadi
intinya seperti saya belajar manajemen di accounting, ternyata walaupun saya jadi artis akhirnya, ternyata manajemen itu penting. Jadi memang teori-teori yang dulu memang teraplikasi dalam kegiatan saya sehari-hari untuk manajemen saya. Terus semuanya itu kalau dilakukan dengan tulus, dengan kesungguhan hati, disiplin, kita bisa mengatur waktu dan kita bisa mengatur kebahagiaan kita dari hati, itu semua bisa tercapai yang diinginkan. Oke, para pemirsa dan para hadirin, tepuk tangan untuk dua perempuan ini yang luar biasa, dua wanita ini luar biasa, dan kita tidak berpisah tapi kita hanya tidak bertemu dalam waktu sesaat. Terima kasih sekali ya Mbak Evi dan Mbak Devi. Pasti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan para pemirsa, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah seperti biasa kepada sahabat saya Mr. Pancur. Tepuk tangan semuanya, ikut nyanyi ya. Yeay. Tepuk tangan yang meriah untuk Pancur. You're a swimming pool on an August day, and you a perfect thing to say. And a plane call, and a kinda good, and you smile at me, you know exactly what to do. Baby, don't pretend you don't know it's true, and you can see you when I look at you, and it is crazy life, and through this crazy life. You're every line, you're every line, you're everything, you're everything. Oh, tepuk tangan biar anak buahnya ikut semua dong. You're a chorus and you're a whistling swell, you're a light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're not a space, you're every living thing today. And a good man, and it's kinda cute, and you smile at me, you know exactly what to do. Baby, don't pretend you don't know it's true, and you can see you when I look at you, and it is crazy life, and through this crazy time, it's you, you make me live, you're every line, you're every your every song. Ya, para pemirsa, terima kasih kepada Sasanti Restoran Gallery, Bank BRI Wilayah Yogyakarta, C59 T-shirt, Explosive Interior Furniture, Axiscom, Axis Outdoor, Mad Flash, dan Pesta Production. Dan tentunya tepuk tangan yang meriah teman-teman dari Gerbang Madani Group, BPT Genta Yogyakarta, dan dari Teknik Sipil Perencanaan UI. Those are crazy life, and through this crazy time, it's you, you make me sing, you're every line, you're every sing, you're everything, hey, hey, you're everything, I sing a song, and you're my everything.